Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Miss doakan semoga sehat selalu. Baiklah, berjumpa lagi dengan Miss Tuti dalam mata pelajaran IPA. Dan hari ini kita akan membahas materi bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Ananda semua pasti sudah tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Namun kita bahas sedikit di sini. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Tidak hanya manusia dan hewan saja yang bergerak, tapi tumbuhan juga bergerak. Contoh gerak pada tumbuhan yaitu gerak mengarah ke cahaya atau gerak akar pada tumbuhan menuju air. Ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan, lalu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, bernafas atau respirasi. Jadi respirasi ini adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk memperoleh energi. Kemudian yang kelima yaitu beradaptasi, yang keenam mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Contoh zat sisa yang kita keluarkan yaitu keringat, urin, dan lain-lain. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi itu artinya adalah menghasilkan keturunan. Nah, apa beda antara tumbuh dengan berkembang biak? Kita lihat pada gambar yang di atas, itu contoh dari tumbuh. Tumbuh itu kalau pada manusia dimulai dari bayi, kemudian beranjak besar, begitu seterusnya dewasa dan sampai tua. Kemudian untuk kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, pada berkembang biak itu ada gambar orang tua dan ada gambar anaknya. Begitu juga pada bawang, dari satu bawang menghasilkan banyak bawang. Lalu pada gambar ketiga ada induk ayam dan ada anak-anak ayam. Nah, jadi apa perbedaan antara tumbuh dengan berkembang biak? Kalau tumbuh itu dia bertambah ukurannya, ya, jadi bertambah panjang atau bertambah besar. Dan untuk tumbuh tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kan tidak mungkin orang tua kemudian kembali menjadi bayi, ya kan? Kemudian untuk kupu-kupu, tidak mungkin dari kupu-kupu kembali menjadi kepompong. Sedangkan berkembang biak itu proses menghasilkan keturunan. Jadi ada induk, ada keturunannya. Yang membedakan ciri makhluk hidup atau yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup, diantaranya adalah yang pertama ciri-cirinya, benda tak hidup tidak dapat bergerak. Di gambar itu ada helikopter dan mobil. Misal kita ambil mobil. Mobil memang bisa bergerak, tapi geraknya dikendalikan oleh manusia dan juga tidak bisa bergerak jika tidak ada mesin atau bahan bakar. Ciri benda tak hidup yang kedua yaitu tidak mengadakan metabolisme. Metabolisme ini contohnya seperti pernafasan, pencernaan, dan sebagainya. Ciri yang ketiga, tidak melakukan reproduksi atau menghasilkan keturunan. Dan ciri yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Makhluk hidup di muka bumi ini sangat beraneka ragam. Kenapa bisa demikian? Karena adanya variasi yang merupakan perbedaan yang terjadi antara individu sejenis. Jadi walaupun dia satu jenis, ya misalkan manusia
manusia dan di dalam rumah kita lah. Apakah antara kakakmu atau adikmu dengan kamu itu sama persis wajahnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena adanya variasi tadi. Keberagaman itu ditentukan oleh yang namanya gen. Jadi gen ayah dengan gen ibu itu bercampur. Makanya keturunannya itu berbeda-beda. Mirip tapi tidak 100%. Nah, karena beragamnya makhluk hidup di dunia ini, maka diperlukanlah pengelompokan makhluk hidup tersebut yang dinamakan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tersebut. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan taksonomi, di mana ilmu ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus dan beliau disebut sebagai Bapak Taksonomi. Bagaimana cara mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup tersebut? Tentu tidak cap-cip-cup saja ya. Ada tahapan-tahapan dari klasifikasi ini. Yang pertama yaitu pengamatan sifat makhluk hidup. Apa proses pertamanya? Mengamati. Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Tahap yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Dasar dari pengelompokan ini adalah persamaan dan perbedaan sifat dari makhluk hidup yang diamati. Tahap yang ketiga yaitu pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama ini merupakan hal yang penting dalam klasifikasi, karena dengan adanya nama, maka ciri dan sifat makhluk hidup tersebut akan lebih mudah dipahami. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki, maka semakin jauh kekerabatannya. Contoh, misalkan antara kuda dengan semut. Keduanya sama-sama dari kerajaan hewan, ya. Tapi karena banyak perbedaan antara kuda dengan semut tersebut, maka mereka hubungan kekerabatannya itu semakin jauh. Berbeda antara kuda dengan kelinci misalnya. Mereka sama-sama punya kelenjar susu atau punya kelenjar mamae. Maka hubungan kekerabatan antara kuda dengan kelinci itu lebih dekat dibandingkan hubungan kekerabatan antara kuda dengan semut tadi. Sekarang silakan lihat urutan takson pada tabel. Urutan takson dari yang paling tinggi sampai yang terendah. Dimulai dari kingdom atau regnum, kemudian phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan yang terakhir spesies. Urutan takson hewan dan tumbuhan itu hampir sama. Hanya saja bedanya kalau pada hewan itu phylum, sedangkan pada tumbuhan namanya divisio. Selebihnya sama. Dan arti kingdom dalam bahasa Indonesia yaitu kerajaan. Kemudian yang paling terakhir spesies yaitu jenis. Nah, inilah contoh takson dari monyet kera panjang. Kingdomnya atau kerajaannya yaitu animalia atau hewan. Phylumnya Chordata, kelas Mamalia,
ordo Primata, famili Cercopithecidae, genus Macaca, dan spesies Macaca fascicularis. Kita lihat perbedaan takson monyet kera panjang tadi dengan takson orangutan Sumatera. Kerajaannya sama-sama Animalia, filum juga Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata. Nah, di sini bedanya pada famili. Famili pada orangutan Sumatera yaitu Hominidae, sedangkan famili pada monyet kera panjang Cercopithecidae. Dari sini sudah berbeda karena terdapat perbedaan ciri-ciri atau sifat. Kemudian genusnya Pongo dan spesies yaitu Pongo abeli. Pongo abeli inilah nama Latin dari orangutan Sumatera. Jadi seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, takson itu merupakan tingkatan klasifikasi dari yang paling umum sampai yang paling khusus, sampai bertemu dengan nama spesiesnya. Oke, kita lanjut ke kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme, di mana pada kunci ini tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi, yaitu dalam bentuk kunci dikotom. Apa itu kunci dikotom? Silakan perhatikan contoh dari kunci determinasi berikut. Di sini tertulis bertulang belakang, tidak bertulang belakang. Tubuh selalu basah, tubuh tidak selalu basah. Nah, terlihat atau tidak bahwa kedua sifat tersebut berlawanan. Sifat yang berlawanan tersebut merupakan kunci dikotom. Ya. Jadi ada dua sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bertulang belakang, lawannya tidak bertulang belakang. Bagaimana cara menentukan kunci determinasi tersebut? Nah, jika ada soal seperti ini, apa kunci determinasi dari kelompok Pisces atau ikan? Kemudian, kunci determinasi dari Aves atau unggas. Tidak hanya untuk beberapa makhluk hidup yang Miss tampilkan ya, tapi ini untuk semua makhluk hidup. Bisa kita buatkan kunci determinasinya. Tapi di sini ada beberapa contoh. Sekarang kita lihat untuk kunci determinasi dari kelompok Pisces atau ikan. Pisces itu ada di nomor berapa? Tarik ke depan garisnya. Pisces ada di 3A. Oke? Angka 3 di atasnya, lihat di atasnya, itu ditunjukkan oleh angka berapa? 2A. Ya. Kemudian lihat lagi ke atasnya. Angka 2 ditunjukkan oleh angka berapa? 1A. Berarti kunci determinasi dari Pisces kalau kita ambil dari belakang tadi 3A, 2A, 1A. Namun untuk kunci determinasi tentu harus dari depan ya. Kalau tadi cara biar mudah saja. Nah, kunci determinasi dari Pisces yaitu 1A, 2A, dan 3A. Jika kita runut dari depan. Kalau tadi yang kita ambil itu dari belakang. Begitu juga dengan kunci determinasi dari Aves. Aves, nah kita lihat Aves, tarik ke depan. Ada di angka berapa? 5A. Di atasnya, angka berapa yang menunjukkan angka 5? 4B. Kemudian, lihat lagi ke atasnya. Nomor berapa yang menunjukkan angka 4? 2B. Dan nomor berapa yang menunjukkan angka 2?
yaitu 1A. Kalau kita ambil tadi dari belakang, kuncinya yaitu 5A, 4B, 2B, 1A. Sekarang kita urutkan dari depan, yaitu 1A, 2B, 4B, dan 5A. Oke, bisa dicobakan untuk makhluk hidup yang lainnya, ya. Kemudian kita lanjut ke metode penamaan ilmiah. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Lihat contoh pada video tersebut. Jadi ada aturan untuk pemberian tata nama ilmiah ini. Yang pertama yaitu setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas 2 kata Latin. Lihat nama Latin dari padi, Oryza sativa. Oryza 1 kata, sativa 1 kata. Jadi kalau kita jumlahkan ada 2 kata Latin. Aturan yang kedua yaitu kata pertama menunjukkan genus, kata kedua petunjuk spesies. Jadi Oryza itu merupakan genusnya, sativa merupakan spesiesnya. Kemudian penulisan hurufnya. Huruf besar itu hanya ada di huruf pertama pada kata pertama, sedangkan selebihnya itu ditulis dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah jika diketik itu tulis miring, sedangkan jika kita tulis tangan itu diberi garis bawah, tapi garis bawahnya terpisah antara kata yang satu dengan kata yang kedua. Bisa dipahami? Lihat contoh yang kedua, nama Latin dari manusia yaitu Homo sapiens. Jadi pada kata pertama hanya huruf besar, sedangkan selebihnya itu huruf kecil dan dicetak miring. Begitu juga dengan nama Latin dari jamur tiram yaitu Pleurotus ostreatus. Oke. Kita lanjut ke manfaat klasifikasi. Yang pertama yaitu memudahkan untuk mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Bisa terlihat pada gambar yang 3 itu. Ya. Jadi, itu merupakan spesies yang berbeda. Tapi mereka bisa masuk ke dalam ordo yang sama yaitu primata, karena sampai di ordo tadi itu ciri-cirinya masih sama, sedangkan di famili itu cirinya. Pengelompokan makhluk hidup secara umum yaitu berdasarkan habitat, tempat tinggal, dan cara berkembang biak. Berdasarkan habitat misalnya seperti apakah makhluk hidup tersebut hidup di darat, di air, di daerah kering, atau lembab. Kemudian untuk cara berkembang biaknya, ada makhluk hidup yang berkembang biak secara generatif atau seksual, dan ada yang berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Sudah paham dengan pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi? Mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa dipahami ya. Nah, untuk sistem 5 kingdom atau perkembangan sistem klasifikasi akan kita lanjutkan di bagian 2. Untuk bagian 1 ini sekian dulu. Jika ada salah kata, Miss mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.